Oh iya, pembuka aja ya. Ini masih berdua. Sama Iqbal aja. Ntar Iqbal yang banyak, saya mah ini aja. Kemarin kita udah bikin pertanyaannya Pak, kurang lebih apa namanya, pengen tahu sih aktivitas lab di sini seperti apa Pak Brian. Kemarin kan bisa bikin 25Q1 itu kan mungkin di ITB, mungkin buat Pak Brian biasa, tapi buat dosen-dosen ITB kan itu jarang gitu. Apalagi sampai bisa ngelola satu lab semasif itu gitu Pak. Jadi ini buat ini juga, buat referensi juga dosen-dosen lain, terutama dosen muda sih. Ya, saya dulu memilih bidang nanomaterial ya, atau nanoteknologi. Ya, diawali dulu ketika S1 tugas akhir. Saya kebetulan juga sih ya, mungkin nggak maksudnya zaman dulu kan zaman kita masih kuliah ya, jadi belum berpikir panjang apa, cuman kebetulan kayaknya enak nih, seneng ya mendalami atau melakukan tugas akhir di material. Dulu bersama beberapa dosen di teknik fisika, akhirnya saya milih topik itu, ya kebetulan suka begitu ya. Dan terus karena tugas akhirnya sudah itu, pas saya ingin mencari sekolah S2, S3, kemudian saya mencari tentunya yang bidang pernah saya kerjakan ya, supaya diterimalah oleh profesornya di luar negeri. Ya akhirnya berlanjut meneliti atau bersekolah di bidang nanomaterial itu gitu. Kalau dulu tugas akhirnya kalau boleh tahu apa Pak? Dulu tugas akhirnya sebenarnya pengembangan material sama, sampai sekarang masih ada juga itu, ZNO dengan metode CSVT untuk sensor gas gitu. Ya, cuman dulu memang saya tugas akhir mungkin tahun 99 ya, tahun 98, 99. Nah itu istilah nano tuh belum umum lah ya, belum ada bahkan mungkin, sehingga paling nggak di ITB belum ada, sehingga tidak pakai istilah nano, tapi sebenarnya itu sudah menginvestigasi ya nanomaterial gitu. Itu yang sampai jadi paten itu ya Pak? Kayaknya enggak deh. Kalau saya enggak ya, saya lupa juga. Nomor itu sistemnya malah ya, sistem sensor gasnya. Ya itu, tapi patennya baru sekarang Ya, ya. Patennya baru sekarang. Karena dulu kita nggak mikir paten, dan ya memang paten itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu kan lebih ke bisnis purposes ya. Jadi kalau memang produk kita betul-betul akan komersial, sebenarnya nilai tambah paten itu sangat penting ya. Tapi kalau belum sampai, kalau menurut saya ya kurang pas juga, atau belum perlu lah gitu. Hanya memang bisa jadi kita berpikir nantinya jangka panjang ya. Mungkin jangka panjang kita melihat, oh ini nanti sometime akan jadi produk juga gitu ya. Nah itu bisa jadi dari sekarang kita buat paten ya gitu. Kan paten itu kan bayar sebenarnya ya. Dan bayarnya nggak murah juga. Jadi kalau kita nggak ada duitnya, ngapain kita pelihara paten gitu. Cuman kan kadang-kadang di kita ada yang ingin ya patennya banyak gitu, tapi sebenarnya kalau nggak ada uangnya buat apa? Bayar loh itu, dan ya ITB bayar lumayan loh itu, sampai berapa miliar gitu ya untuk menjaga, kan paten harus dibayar ya. Dan itu salah satu pendapatan negara itu, menjaga copyright ya. Gitu Mas Dimas. Siap, terima kasih Pak. Berikutnya ke ini Pak, sejarah membangun lab ini Pak, mungkin bisa diceritakan Ya, sekilas jadi ini ya. nanti Pak Iqbal ya tambahkan ya. Jadi memang kalau saya melihat begini ya, salah satu yang utama ya dalam research itu kan sebenarnya laboratorium. Makanya saya sering sampaikan kalau kita mengejar publikasi saja sebenarnya agak
agak konsepnya itu masih melayang lah gitu ya. Karena publikasi tanpa engine yang strong gitu ya, riset yang strong, high quality, itu sebenarnya sulit, bahkan akhirnya jadi fake, bahkan cenderung fake gitu ya. Jadi lebih baik yang substansi diperkuat itu kan sebenarnya research, dan riset itu ada di laboratorium. Jadi sebelum kampus-kampus ya punya laboratorium yang dia punya budaya ilmiah yang tinggi, risetnya tinggi, dinamisasi antara mahasiswa yang bergabung itu tinggi, itu sebenarnya berat lah kita mengejar publikasi semata. Makanya akhirnya ya tidak sedikit ya di tempat-tempat lain mungkin ya publikasinya kemudian cenderung tidak tidak terlalu baik ya, atau akhirnya juga tidak sustain gitu ya, karena fundamentalnya tidak terbangun baik ya. Fundamental itu apa ya, itu laboratorium yang strong ya, yang kuat, dan itu yang terjadi di hampir semua kampus besar di dunia ya. Kalau kita datang ya, kalau kita kunjungan ke luar negeri itu kan yang kita datangin laboratorium ya. Di ITB ini jarang loh ya, orang datang ke laboratorium, datangnya ke ruang pertemuan apa gitu. Nah itu yang kemudian saya berpikir ya, daripada saya cuma ngomong-ngomong ya, bangun lab dong, ya udah saya inilah di lab kita sendiri kita bangun. Dan ini juga kalau kita lihat sejalan juga dengan ITB ingin memperkuat graduate school ya, atau graduate program pasca sarjana. Kenapa? Karena bukannya S1 itu bukan riset ya, bukan. Karena sebenarnya living time mahasiswa pasca sarjana itu lebih panjang untuk riset. Ya. Sementara S1 kan akhirnya juga kalau kita paksakan ke riset jadi malah kurang pas ya, karena S1 itu desain ya lebih tepatnya, dia bukan riset. Akhirnya kalau menurut saya kalau riset itu mau kuat, laboratorium harus bagus, harus nyaman, harus berkembang lah ya. Kemudian yang kedua, graduate program tuh harus strong gitu. Nah, dua syarat itu. Nah, menurut saya ini di Indonesia justru belum ada yang fokus ke situ. Makanya saya sering bilang ya ITB ini kesempatan gitu ya. Kalau mau fokus memperkuat laboratorium dan graduate program, karena living time research-nya kan masuk S2 lebih panjang. Oke, dia setengah tahun lah ya. S3 lebih panjang lagi, 3 tahun dia bisa living time untuk research gitu. Nah, makanya ya penting ya membangun suasana laboratorium yang nyaman sehingga interaksi itu terbangun. Karena saya juga perhatikan ya S2, S3 kita juga belum kuat di risetnya ya. Mereka nggak daily, riset itu bukan daily activity untuk graduate program, padahal kan harusnya riset udah setiap hari lah kalau udah graduate program gitu. Nah itu basisnya lagi-lagi di laboratorium. Kira-kira begitu ya. Pak Iqbal mungkin nambahin. Ya, kalau sejarah perkembangan lab di material fungsional baru ini, mungkin saya ingat dulu ketika tahun 2010 ya, saya bergabung dengan Pak Dian. Waktu itu saya di tingkat 4, waktu itu lab ini itu baru satu ruang kecil ya, mungkin kalau disebut lab juga kita agak yakin ya, mungkin lebih sifatnya gudang ya. Tapi kemudian tahun demi tahun ya, dari publikasi yang dihasilkan kita berhasil untuk mendapatkan hibah-hibah begitu ya. Akhirnya berkembang dan ruangannya tadi yang tadinya di lantai 4 turun ke ruangan yang ada di sini sekarang. Lalu tadi seperti Pak Brian bilang bahwa untuk menghasilkan penelitian yang baik kita perlu membangun lab gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kita mulai adakan peralatan-peralatan yang mendukung penelitian, mulai dari peralatan sintesis karena kita strong situ ya, sintesis material, eksperimen, dan untuk pengujian aplikasinya.
Nah, karena kita tahu bahwa untuk pengujian kalibrasi itu membutuhkan alat-alat yang sophisticated ya, harganya lumayan mahal. Jadi untuk hal itu kita banyaknya dilakukan di luar ya, di pihak luar gitu ya. Apakah itu kita membayar jasa kalibrasi ataupun kita menggandeng pihak lain untuk melakukan joint publication atau joint research gitu. Tapi tadi untuk yang sintesis dan juga pengujian aplikasi kita bangun ya, kemudian mengalokasikan dana-dana penelitiannya untuk mengadakan atau menyediakan ya peralatan untuk tadi yang sintesis dan pengujian performa tadi. Dan itu yang akan menjadi ciri khas juga ya, karena kalau untuk pengujian aplikasi kan itu semua lab yang bergerak di material itu banyak melakukan itu. Tapi kalau untuk yang aplikasi itu menjadi ciri khas ya lab ini. Jadi lab ini mendapatkan ciri khasnya dari peralatan-peralatan pengujian yang kita adakan. Gitu. Jadi itu juga untuk menegaskan bahwa lab kita memiliki roadmap di bidang ini dan itu. Gitu. Itu mungkin tambahan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Kalau ya yang namanya lab itu kan jantungnya alat gitu ya, alat itu sendiri. Kalau dulu historinya beli alat pertama itu gimana Pak Dian? Ya, jadi memang betul ya untuk eksperimen ya. Walaupun sebenarnya sih lab itu sebenarnya kalau menurut saya dia lebih sebagai tempat terjadinya interaksi antara anggota lab, antara mahasiswa pasca ya, terutama mahasiswa undergraduate juga bisa, dan dosen. Kenapa? Karena saya khawatir nanti yang bidang-bidangnya pemodelan ya atau bidangnya sosial menganggap tidak perlu lab gitu. Padahal laboratorium itu kalau di Amerika sendiri saya pernah lihat labnya itu bidang sosial dia punya lab juga gitu. Nah yang penting itu kan sebenarnya tempat terjadi interaksi ya, knowledge sharing. Jadi akan ada pertukaran gagasan, pertukaran knowledge, diskusi dan sebagainya. Jadi pentingnya melting point ya, tempat untuk saling sharing dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua memang peralatan ya, terutama kalau bidang-bidang eksperimen. Nah tapi ya peralatan ini kan perlu kita siasati ya. Ada ya sebenarnya yang ketiga itu ya, dari tadi ya pertama kan upgraduate program, laboratorium. Yang ketiga sebenarnya yang paling penting itu research grant gitu, uangnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih termasuk yang percaya, dan kebetulan saya sudah mengalami ya, riset high quality itu butuh duit gitu. Jadi nggak mungkin lah kita bikin high quality research, high quality papers ya, ternyata nggak, duitnya pas-pasan gitu. Nah karenanya kita perlu duit yang besar lah. Nah kuncinya dari duit yang besar itu dari mana? Kerjasama antara dosen. Kebetulan di kita ada 5 dosen ya di lab ini. Kenapa penting? Karena menurut saya satuan belanja riset di Indonesia ini kan rendah. Ya, 150 juta harus paper Q1 gitu. Itu juga setahun, very short term. Yang terjadi kemudian adalah Q1-nya ya yang pas-pasan gitu ya. Karena kita dikejar tuh oleh waktu, oleh dana yang sedikit gitu. Nah, sementara dosen itu kan hanya bisa terbatas ya, mungkin riset DTB 1 gitu ya, riset ristek 2, paling 3. Itu pun harus keluar 3 paper gitu. Jadi sulit lah kalau menurut saya mengejar dengan berjuang sendiri gitu. Nah kan akhirnya butuh banyak, karena butuh banyak uang, kita butuh banyak orang untuk bisa mendapatkan research grant. Nah kebetulan nih kita sangat kompak lah di sini, semua dosen kita konsolidasikan untuk mengajukan research grant. Pengelolaannya juga bersama, tidak sendiri-sendiri, sehingga belanja bahan habis dan sebagainya itu bisa bersama-sama, dan kita bisa juga mengatur mana yang bisa untuk belanja modal gitu. Dan ya karena ada beberapa paket yang kita dapatkan dalam satu lab, akhirnya ya kita bisa keterbatasan yang sedikit itu digabungin misalnya untuk belanja modal ya, hanya beberapa riset kan yang boleh. Nah itu akhirnya karena beberapa orang yang dapat, akhirnya kita bisa belanja modal gitu. Ya yang pertama dulu kita sensor gas ya, gas sensor itu memang paling tua lah riset di kita, dan ya mungkin kita juga udah involve ya di level-level yang cukup tinggi lah ya, jurnal-jurnal papan atas untuk bidang itu kita udah
Ya udah punya nama lah ya. Kemarin kita juga jadi tuan rumah ACCS di Asia ya, di sensor gas, chemical sensor Asia di Bali. Tapi ya itu butuh dana besar gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau saya ditanya kenapa sih setahunnya papernya banyak banget? Karena memang kita harus publish karena kita banyak dana riset. Kalau enggak kita di blacklist gitu. Jadi ya terpaksa lah kasarnya begitu. Kalau ya, tahun ini kita belum pengumuman ya. Tahun lalu tuh memang kita sudah gitu kita minimal harus publish 22 gitu. Karena luaran yang harus kita penuhi ada 22 satu lab ini gitu. Jadi riset ITB, riset Dikti, LPDP gitu-gitu ya macam-macam ya. Riset apa? Pak Iqbal ada BRIN terus apa? Yang swasta Osaka Gas gitu, something like that lah. Nah itu total kita list 22 gitu. Nah ini kita belum kan ya, Ristek Dikti belum pengumuman ya sekarang. Nah, terus juga ya kita tapi udah dapat apa? Kita udah 4 itu ITB sama itu. Jadi setahun ini kita udah wajib 8 nih sebelum Ristek Dikti pengumuman gitu. Jadi ya kalau juga diperhatikan dan itu menjadi kunci ya. Setiap kali ada proposal call, pasti grup kami submit, itu pasti. Jadi kita konsepnya nggak pernah skip, nggak pernah skip at any proposal call. Gitu. Karena kita tahu kalau nggak submit pasti nggak dapet gitu. Iya kan, kalau nggak submit pasti nggak dapet. Tapi kalau submit ada peluang dapet. Gitu. Jadi pasti tuh. Any proposal call. Sudah terjadi siklus gitu ya Pak? Itu udah jadi siklus sebenarnya. Ditambah juga kita karena ya itu sebenarnya apa sih kalau istilahnya sendiri between egg and chicken ya, antara ayam telur. Kita kan dapat dana besar, kemudian kita butuh student ya. Itu sudah butuh student levelnya, bukan lagi student datang. Nah, kita kasih scholarship ya. Kemarin kita hitung aja misalnya scholarship itu butuh 300 juta untuk setahun tahun ini gitu. Jadi bisa bayangin kalau kita nggak dapat dana riset, kita duit dari mana gitu. Jadi siklus aja. Betul jadi siklus gitu. Nah makanya ya kita panik lah setiap masa call for proposal ya. Dan Monef itu pasti masa-masa panik. Tapi saya begini sebenarnya belajar ya dari teman-teman di Jepang, teman-teman profesor di Jepang, di Amerika. Dan itu siklus yang biasa gitu. Bahkan di US itu sebenarnya kan digaji 10 bulan dosennya. 2 bulan from grant yang dia dapat gitu. Nah, kalau di Amerika juga yang saya tahu profesor itu selain ya luaran paper, patent, whatever lah ya, itu juga ada dana yang pernah dia himpun, dia dapatkan, grant yang pernah dia dapatkan. Ada jumlah minimum yang harus dia dapatkan selama berkarir. Artinya memang kalau saya perhatikan memang ya research grant itu sebuah keharusan ya kalau kita mau growth labnya gitu. Dan saya ngobrol ya dengan teman-teman di Amerika, memang masa-masa submit proposal, masa-masa pertanggungjawaban itu masa-masa stres dia sama kita. Kita ngalamin lah kalau masa submit proposal itu pasti semua lagi panik lah. Jadi itu saya lihat jadi kunci ya. Makanya saya sebenarnya berharap ya, mungkin nggak semua juga ya, ada kayak di luar negeri di kampus-kampus top juga nggak semua lab tuh seperti besar gitu ya. Kalau di Amerika itu namanya super lab sebetulnya. Model lab yang besar, PhD-nya 30 gitu, postdoc-nya 20 gitu, itu udah super lab tuh. Dan dia ya udah inilah setahun ya papernya udah ya gitulah, emang udah puluhan ya karena dia research grant-nya udah besar banget gitu. Nah ya harusnya sih kalau saya berharap sih misalnya satu fakultas ada 2 sampai 3 lah gitu yang menjadi itu. Jadi memang sebenarnya kalau di luar negeri sih satu lab satu profesor ya. Kalau di kita kan sebenarnya ya kayak di sini kita coba nggak mungkin lah kalau satu profesor karena grant-nya pasti kurang karena ada keterbatasannya. Tapi kalau kita bisa combine beberapa orang, sebenarnya itu jadi
jadi bagus lah ya. Jadi ya enggak, karena kenapa nggak semua lab atau nggak semua dosen, nggak semua profesor, ya mungkin kan ada profesor yang punya kesibukan di bidang apa inovasi gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang untuk yang engine research-nya, untuk contribution to new knowledge gitu ya, itu bagus tuh kalau menurut saya ada. Setiap fakultas ada 2 gitu ya, big group gitu. Dan mungkin target 1000 Q1 bisa lo kejar lah itu. ITB kan 1000 Q1 kan. Karena kan ada 32 ya, 2 atau 3 kali 12 fakultas kan 30 ya. 30 lah kita tuh. Satu fakultas itu 30 paper udah 900 gitu. Dan itu mungkin ya, karena nih student kita aja nih, saya dapat berarti 229 nih, S2 S3 ya. Ya kalau S1 nggak masuk karena kita nggak berharap juga lah dia dapat harus produksi paper gitu ya. Gitu Mas Dimas. Kalau dosennya tadi itu 1 kakak atau gimana Pak? Oh kalau di kita di FTI dan teknik fisika terutama, lab itu kebetulan tidak identik dengan kakak sih kebetulan. Jadi secara member ya. Bisa aja lintas kakak, kebetulan risetnya sama gitu. Tapi ya di sini mungkin sama ya, di ITB lab itu belum terlalu, keanggotaan lab itu belum terlalu fix ya. Nggak tahu deh kalau di iya kan cuma 1 dosen gitu. Biasanya lab cuma 1 dosen melayani apa gitu kan ya. Dan ada juga dosen yang nggak punya lab gitu juga kan ya, tapi dia bisa menggunakan beberapa alat gitu ya. Ya mungkin bagus ya ke depan itu setiap dosen attach dengan lab ya. Iya. Terutama research lab ya. Kalau pendidikan, lab pendidikan kan mungkin nggak terlalu ya artinya bisa dipegang oleh 1 dosen pengampu praktikum gitu ya. Kalau di sini kebetulan lintas kakak sih, kebetulan ya. Lab 5 dosen tadi beda-beda kakak ya. Ada sebenarnya cuma 2 kakak. 5 dosen itu dari 2 kakak yang berbeda. Ya kebetulan sih di kita batas-batas kakak juga nggak terlalu strict ya. Cair lah gitu. Gitu Mas Dimas. Nah sekarang ke mahasiswa nih Pak, kalau boleh tanya. Ya tadi seperti disampaikan Pak Brian kan, untuk SDM research kan butuh mahasiswa tuh. Nah itu tadi seperti Pak Brian sampaikan, ditawarkan beasiswa begitu ya. Nah itu rekrutmennya seketat apa itu Pak? Oh ya, ini juga hal yang berbeda ya. Nah, jadi saya sebenarnya melihat setiap research grant itu sebaiknya ada student research gitu. Nah ini juga konsep yang belum umum mungkin ya, belum banyak digunakan. Sehingga saya perhatikan beberapa dosen, dia dapat grant research tapi nggak punya student. Saya sih yakin bakal kacau soal itu saya, karena dosen itu sibuk gitu loh. Dan ya kalau kita belajar di luar negeri juga, dosen-dosen teman-teman kita ya yang mau uji sensei kan dia udah lagi langsung on hands ya, doing research ya. Jadi artinya setiap research grant itu kan sebenarnya butuh researcher yang fokus. Researcher yang fokus itu harusnya kan student ya, yang ya karena kita kalau meng-hire researcher kan nggak mungkin lagi lebih gajinya lebih gede lagi, dan mungkin nggak ada ya, karena karir PT kan nggak ada di kita. Nah jadi saya pikir ya di kita konsepnya begitu, jadi setiap kali ada research grant, siapa yang attach studentnya gitu. Kalau belum ada kita hire. Nah itu yang sering kita buka lowongan gitu. Nah ini juga kayaknya belum umum ya, dosen call for student applicants gitu. Kayaknya nggak ada ya, cuma kita doang gitu se Indonesia. Belagunya begitu lah belagunya. Jadi ya saya sebenarnya juga ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman dosen muda lah terutama, harus punya pola itu gitu. Nah kalau kita sudah beberapa kali ya, nih kita juga besok ada
Dan apa ya, begitu kita berhasil membuat student dengan luaran yang bagus, itu sebenarnya kalau menurut saya iklan atau promosi yang menarik gitu. Ya, student kita punya luaran dalam setahun citasnya sudah 100 gitu papernya, atau S3 Q1-nya 6 gitu selama sekolah gitu. Wah, itu ini ya menurut saya promosi yang luar biasa, dan makanya setiap kali kita call for applicant banyak lah yang daftar gitu. Nah, memang ada ketakutan ya. Dosen-dosen muda sempat saya ajarin. Kemudian ada yang khawatir, Pak, kalau tahun depan nggak dapat dana riset gimana? Kalau saya bilang justru dibalik. Karena kita punya student, tahun depan harus dapat dana riset. Karena siklus tadi. Iya. Oh gitu ya, Pak? Iyalah, harus dapat gitu. Ya, saya sebenarnya berharap ya teman-teman yang muda-muda lah ya, yang masih framework lab manajemennya belum terbangun, itu bisa membangun pola-pola seperti itu gitu. Nah, karena kalau udah ini tuh banyak ya syukur-syukur sih kita dapat student yang sudah punya scholarship ya, itu very much bantu kita lah ya Bang. Tapi kalau kita butuh dan riset belum ada student yang mendaftar kan mau nggak mau. Jadi memang apa ya, ya kita berharap betul. Ya kita sering call for itu gitu student. Dan ada beberapa perusahaan yang kemudian juga hubungin kita tuh untuk join riset. Ada perusahaan biosensor tuh kemarin, dia bilang, Pak, kita bisa ngasih student apa? Dia nanya, Pak, kalau mau riset ini gimana? Saya bilang, iya lebih baik biayain PhD student. PhD student itu murah. Kita udah hitung kira-kira 70 juta setahun. Tuition dan living cost ya. Living cost 3 juta cukup lah student ya. Itu kan kalau menurut saya low cost ya. Sorry to say, kalau kita dapat research grant 150 juta, kita buang 70 juta masih make sense gitu ya. Daripada kita bingung ngerjain apa kan, kalau kita kan sibuk ajar, tiba-tiba udah mau undangan data belum ada kan, panik gitu. Lebih baik kita spend 70 juta setahun, tapi di everyday student work for the topic gitu, for us lah gitu ya. Nah, ini yang apa sih, saya sebenarnya juga pengen berharap graduate program di Indonesia itu strong, sehingga orang tuh nggak perlu lagi ke luar negeri. Itu dana kita ya, atau LPDP whatever yang spend ke luar negeri kan banyak banget gitu. Padahal kalau menurut saya kita udah world class gitu. Dan ya kalau kita sih sekarang confidence ya Bang ya, paper kita sama lah sama orang yang daripada sekolah di sana sama juga. Meskipun memang teman-teman S3 mungkin kan pada pengen tahu ya di luar negeri itu gimana. Ya, kebetulan kita punya program juga ya. Kita punya program kirim visiting student, kirim ke luar negeri 1 tahun. Ya karena ya kita tahu juga lah ya, kalau dia mungkin di Indonesia terus kan wawasannya berkurang. Dan itu bagus juga. Kita kirim student. Kita punya kuota sebenarnya 4 orang ya per tahun di Jepang. PhD ya? Khusus PhD doang, tapi setahun dia di sana. Ya itu bagus karena supaya dia lihat langsung ya, dan touch gitu ya, world class research tuh kayak gimana sih gitu. Jadi terlibat penelitian di sana juga Pak, atau? Iya, ya, sebagian topiknya dilakukan di sana di Jepang. Nanti kita join publication. Dan kebetulan pembiayaan dari sana ya, kecuali pesawat kan bisa kita handle. Gitu. Jadi ya student tuh kalau ditanya tuh begitu, kita udah call for applicants gitu. Dan mungkin kita udah mulai bisa ini nih, menyaring secara karena udah terlalu banyak kan, 29 udah S3, jadi kita udah ya akan menyaring lah, walaupun ini kan sebenarnya untuk 5 orang ya, orang dosen maksudnya, jadi ya 1 orang masih 5-6 masih make sense lah begitu. Gitu Mas Dimas. Baik. Ini mungkin topik terakhir nih Pak. Nextnya ini kira-kira mau mengembangkan ke arah mana Pak, terkait dengan lab atau terkait dengan penelitiannya? Ya tentu ya, kita karena kalau menurut saya begini, kita nih university laboratory
research ya. Jadi mostly contribution kita kan ke knowledge gitu ya. Artinya jangan juga, kalau menurut saya ya, jangan juga memaksakan kita harus bikin produk jadi jual gitu. Kemudian ya ini itu nggak mudah, something yang long term ya kalau menurut saya. Product is different animal daripada yang kita involve in gitu everyday gitu ya. Tapi memang sebaiknya setiap lab punya semacam pilot project ya, untuk satu produk yang akan digunakan atau bisa sampai ke komersial gitu. Tapi itu kalau menurut saya itu different tupoksi gitu ya. Karena memang kita kan sering di challenge ya, ini universitas apa nih kontribusi realnya gitu. Ya kalau menurut saya kontribusi di knowledge itu kontribusi real gitu. Karena kan gabungan knowledge nanti bisa jadi inovasi ya, dan nggak harus sama kita gitu. Dan di luar negeri juga innovation from university juga nggak semua gitu ya. MIT emang punya pabrik baterai kan nggak juga, pabrik mobil listrik kan nggak juga gitu. Bahwa beberapa pattern digunakan oleh itu mungkin ya. Jadi dan itu ternyata susah ya, kita kebetulan kalau di kita sih kita ada produk unggulan untuk inovasi ya. Kita bikin apa sih instrumentasi ya, kebetulan kita teknik fisika. Tapi ya itu much difficult lah dibanding doing research, karena sense-nya beda ya, di bisnis kan udah gitu. Jadi money talks lah gitu ya, jadi variabelnya jauh lebih kompleks, dan orientasi kan juga udah lah bisnis gitu. Dan akhirnya juga kita lebih serahin ke pihak orang gitu ya. Kita sebenarnya ada 2 pattern yang cukup bila menghasilkan bisnis lah gitu ya, ada bisa menghasilkan komersial. Dan itu dijual juga keluar, tapi ya itu begitu saya mengikuti, saya baru tahu bahwa it's different animal with research ya. Jadi emang sulit gitu. Tapi menurut saya tetap harus ya setiap itu, meskipun targetnya dia tentu lebih long term dan ya harus melibatkan orang benar-benar yang jago bisnis lah gitu. Baik, gua mungkin nambahin. Ya, sebenarnya tadi sudah cukup lengkap ya Pak Brian sampaikan tentang mau dibawa kemana arah dari ini gitu ya. Yang jelas terkait dengan ilmu pengetahuan kita tetap involve ya sama perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya kita juga masih keep in touch dengan kolaborator di luar negeri juga supaya kita tetap bisa naik kelas gitu ya. Baik itu kompleksitas riset dan juga solusi yang bisa kita tawarkan ya, dari yang berawal dari laboratorium begitu. Mungkin itu sih, jadi kita tetap harus di kontak ya sama kolaborator di luar negeri sifatnya. Itu aja. Kalau alat baru yang cita-cita ingin dipunya gitu Pak? Ya memang pasti ada ya, karena kita tuh speed kita tuh terhambat sama alat sebenarnya. Kalau di luar negeri tuh levelnya mungkin satu lab ya, kayak nitrogen absorption desorption kan di teman kita di Jepang, satu lab ada 3 kali. Kita antrinya bareng-bareng ke ITB gitu misalnya. Jadi terus terang speednya kita terhambat banyak ya, karena itu gitu. Jadi kalau luar negeri itu kan ya namanya research ya, kita mencari fenomena ya, menginvestigasi satu fenomena kan banyak yang diukur kan. Semakin banyak yang diukur semakin kita confidence ya untuk ambil kesimpulan. Nah permasalahannya data itu yang banyak itu di kita tuh very slow. Kenapa? Karena alatnya limited edition, dikerubutin sama seluruh Indonesia mungkin, seluruh ITB, seluruh Indonesia. Nah itu yang membuat, sementara mereka royal kan. Kalau di laboratorium yang udah world class kan dia royal, nggak lagi mikir uji ini, uji itu saja, terasi terus gitu. Nah itu yang ya kita sih berharap, cuman kita tahu diri juga lah gitu negara berkembang gitu.
Dana risetnya kecil. Ada juga belum ketemu konglomerat lah semacam yang royal gitu ya. Sultan crazy rich gitu ya, yang peduli sama buang duit sama riset gitu misalnya. Ya someday lah mungkin ya kita ini, jadi ya kita terus inilah kembangin alat-alat dikit-dikit gitu modelnya gitu Mas Dimas. Baik, ini pesan terakhir mungkin Pak buat dosen atau akademisi muda, first step-nya apa nih kalau ingin mengikuti jejak Pak Brian dan tim ini? Ya tadi sebenarnya sudah sudah banyak ya. Jadi intinya sih bagaimana kita menjadikan laboratorium itu sebagai pusat kegiatan dosen. Nah sekarang itu kalau ya itu yang belum banyak terjadi kan ya. Jadi dosen paling kalau nggak di ruang kerja, jadi central activity di ITB gitu. Jadi saya pikir itu syarat ya supaya kita menjadi pemain yang signifikan untuk berkontribusi pada pengetahuan. Gitu. Ya kontribusi pengetahuan itu publikasi di situ kan jelas gitu ya. Tapi itu syaratnya, jadi dia harus menjadi pusat aktivitas gitu ya. Ada sharing, ada tempat dia. Nah kalau di sini kan bisa dilihat ya, di semua student harus datang dan dia duduk semua di sini gitu. Ya ada yang penelitian, ada yang ngambil data di sebelah gitu. Lihat di sebelah. Tapi dia begitu selesai di sini. Termasuk kalau ada kelas dia kuliah kelas balik lagi sini gitu. Sehingga dia ada interaksi. Nah, untuk membangun lab itu yang supporting tadi ya, dia butuh kompak semua dosen, dia butuh research grant, duit yang banyak, dia butuh student, gitu kan, dia butuh peralatan. Nah, ini supporting untuk menuju lab itu yang harus dilakukan. Dan ini bukan jalan pintas ya. Kita membangun lab itu berapa tahun dulu, baik banget termasuk generasi pertama ya, Pak ya, TA di saya. Ya kita ini gudang lah dulu ya. Jadi dia bukan jalan yang short gitu. Jadi harus terus sabar gitu ya. Saya juga dulu udah proposal berapa kali, proposal riset nggak dapet gitu ya. Di era-era awal gitu. Nah, untuk ya itu harus terus diinikan ya. Ya akhirnya nanti jadi itu tuh, jadi siklus. Yang kalau kita berhenti, rusak semua tuh. Jadi kita nggak bisa berhenti ini akhirnya. Ya dana riset harus kita ini, publikasi harus banyak gitu. Itu ini. Gitu kira-kira Pak Iqbal, mungkin silakan tambahin. Ya, cukup Pak. Sudah semua ditambahkan dulu. Oke. Baik, saya kira cukup itu saja Pak Brian. Terima kasih atas waktunya, Pak Iqbal juga.